Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian rigging atau tulang ya ke dalam sebuah objek. Jadi misalkan kalau teman-teman sudah bikin karakter, misalkan entah itu manusia, entah itu karakternya hewan dan lain sebagainya. Cuman kan karakter itu akan ada tangan, kaki, kepala dan seterusnya yang digerakin. Beda kalau kita ngegerakin animasinya itu satu objek gitu. Kalau misalkan objek ini cuman bergeser ke sebelah sini kan tinggal ditandain gitu loh. Nah, kalau objek karakter itu kita harus masukin dulu armatur. Kalau di sini namanya armatur, kalau di sini kalau teman-teman lihat shift E, nah di sini ada yang namanya armatur atau penulangan lah nanti di sini. Nah, kita akan ngebahas penulangan ini pada video kali ini gimana caranya memasukkan tulang dan menggerakkan tulang itu dan mengimplementasikan ke dalam karakternya. Nah, saya udah ngelihat beberapa storyboard yang dibuat itu masih bukan masih sih, banyak yang menggunakan karakter utamanya adalah objek manusia. Objek manusia itu complicated ya, maksudnya banyak banget yang harus kalian gerakin di situ. Beda kalau misalkan kalian lihat karakter yang udah misalnya ini nih, karakternya adalah larva itu cuman ulet doang, nggak ada kaki, nggak ada tangan. Jadi bebas berekspresi. Jadi nggak ada batasan gitu loh. Teman-teman nggak harus bikin manusia, jangan sampai sinetron dijadiin animasi. Tapi bener-bener di luar imajinasi aja. Misalkan matahari bisa ngomong sama bulan gitu. Karakternya matahari dan bulan yang menceritakan tentang eh, bumi yang mau hancur misalkan kayak gitu. Intinya nggak ada batasan ya, jangan sampai cerita kegiatan sehari-hari dibuat animasi. Mending jangan seperti itu karena jatuhnya akan jelek nantinya hasilnya. Mending teman-teman yang di luar imajinasi aja, di luar nalar lah, di luar logika. Kan kalau teman-teman lihat film animasi, spons di dalam laut bisa ngomong sama bintang laut dan lain sebagainya. Bahkan ini juga larva, terus Doraemon, terus intinya imajinasinya berjalan gitu loh. Jangan sampai eh, teman-teman ya sinetron dijadiin animasi gitu. Kegiatan sehari-hari di kehidupan kita dijadiin animasi itu tuh kurang menarik. Justru imajinasinya di animasi ini eh, silahkan ditampilkan ya. Coba misalkan kita lihat eh, karya-karya dari kakak-kakak tingkat teman-teman ya. Nah, di sini teman karya-karyanya ya ini kayak gini nih. Ini aja bukan orang gitu loh, maksudnya nggak ada tangan, nggak ada kaki, bahkan nggak ada wajah, tapi dengan seperti itu ceritanya bisa berjalan gitu loh. Coba silahkan lihat ya contoh-contohnya lah ya. Nah, di sini akan saya coba jelasin satu step untuk pembuatan karakter. Simple, karakternya simple, mungkin kayak Minecraft, kotak-kotak aja, karena materinya lumayan panjang dan saya akan coba bikin ya. Jadi saya akan coba bikin karakter misalkan gini ya. Di sini saya ada kubus. Untuk bikin karakter biasanya saya bikinnya dipotong dulu tengah-tengahnya kayak gini ya. Terus saya seleksi sebelah kirinya, terus saya delete. Nah, jadi kayak gini nih bentuknya. Bentuknya kepotong gitu, si kotak kubusnya itu kepotong. Saya tampilan depan ya, di sini front, numpad 1, jadi teman-teman bisa ngelihat apa yang saya klik. Kenapa dipotong seperti ini? Karena saya akan menggunakan modifier mirror namanya. Modifier mirror itu dari namanya aja udah mirror gitu, yang kaca atau kebalikannya. Jadi ketika saya pakai modifier ini, eh, sebelah kanan dan sebelah kirinya itu jadi sama. Jadi ngikutin gitu loh. Jadi tetap kubus, cuman bedanya kalau saya ngerubah yang sebelah kanan sini, nah yang sebelah kiri akan ngikut gitu loh. Jadi kalau misalkan saya bikin tangan di sini, yang sebelah kiri juga akan ada tangannya, kaki sebelah kiri. Oke. Jadi itu ya kenapa saya pakai mirror dan saya potong di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah antara yang kuning ini nih. Jadi kalau teman-teman pengen bikin dipotong juga, usahakan tengah titik tengahnya adalah yang kuning ini. Atau 3D cursor lah disebutnya. Nah,
Selanjutnya misalnya saya akan bikin tangan ya, atau saya bikin saya lihat ke samping dulu, ke kiri, ini terlalu gendut ya. Jadi misalkan saya mau bikin si badannya lebih kecil dulu, lebih ramping lah ya. Oke, misalkan kayak gini jadi bentuknya. Oke, terus saya mau bikin tangan misalkan. Jadi saya bikin loop cut dulu di sini, misalkan segini ya. Oke, nah jadi di sini kalau dari pinggir ke sini ya. Oke, misalkan saya tambahin dulu di sini deh. Oke. Ini objek di sini nggak harus kayak gini ya, jadi teman-teman bisa lihat, bisa dibebasin. Cuman silahkan bikin seperti ini dulu untuk nontonnya, supaya teman-teman tahu caranya gimana. Nah, di sini saya mau nambahin vertex atau titik-titik dan garis gitu. Saya klik kanan, di sini yang namanya subdivide. Kalau kalian teman-teman klik, nah jadi akan ada garis tuh di tengah-tengah. Jadi seleksi dulu, baru muncul subdivide. Kayak gini. Nah, bagusnya di fitur Blender itu dari sini kan kalau kita bisa ngelihatnya kotak ya. Di sini ada tools namanya loop tools. Untuk ngeluarin loop tools kalau teman-teman nggak ada, itu diedit preference, terus cari di add-on, terus cari loop tools. Terus di sini di checklist gitu loh nantinya. Nah, nanti ketika udah di checklist, seleksi titik-titiknya yang mau dijadiin bulat, terus klik kanan, loop tools, circle. Nanti hasilnya jadi kayak gini. Boom. Nah, jadi bulat nih. Oke, misalkan saya ini kan mau jadi tangan ya. Coba lihat nih. Saya tampilan depan, coba saya extrude. Saya ke sini extrude lagi. Saya di sini extrude 3 kali. Ini kenapa saya di sini kasih loop cut 3 kali? Ini tuh untuk siku nantinya ya. Jadi kenapa nanti akan dijelasin ya. Kenapa harus kayak gitu. Oke, saya bikin kayak gini dulu ya untuk tangan. Oke, nah sekarang saya mau bikin kaki. Kaki saya bikin juga dari sini. Saya geser dulu deh ininya biar agak luas. Geser G, terus sumbunya X. Oke, kayak gini ya. Nah, saya seleksi yang bawah. 2, 3, 4. Oke. Nah, saya kayak gini. Ini udah belum kotak sih ya. Coba saya lihat dari atas. Mungkin saya kasih subdivide lagi kali. Saya bikin loop cut dulu di sini untuk motong. Nah, di sininya tadi saya kasih subdivide. Klik kanan, subdivide. Oke. Nah, jadi kan kayak gini ya. Komen 7. Terus saya buletin lagi. Oke, kayak gini. Nah, terus saya extrude ke bawah. Oke, misalkan kayak gini ya. Nah, jadi kita udah punya tangan, kaki, tinggal kepala nih. Saya dari posisi top 7. Nah, untuk kepala, karena ini kan kita mau bikin circle lagi di sini, tapi kita nggak bisa seleksi yang sebelah kiri karena masih mirror. Kan tadi kita pakai objek mirror ya. Nah, caranya supaya jadi satu, sekarang saya udah beres nih yang samanya. Saya mau satuin gitu loh. Nah, di sini masuk ke object mode. Terus di sini di armatur, di modifier, yang armatur tadi kita apply. Nah, di sini apply. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, nah ini udah nyambung nih. Tapi karena udah di apply, kalau kita ngedit yang sebelah sini, itu nggak akan diikutin lagi tuh, sebelah sana tuh. Nggak ngikutin lagi. Karena udah kita apply. Oke. Saya masuk langsung ke yang ke tadi ya.
untuk bikin kepala. Oke, untuk bikin kepala saya mau bikin lehernya dulu. Jadi nanti yang dibuletin itu lehernya, di extrude ya. Oke, terus saya subdivide kayak gini, terus saya jadiin bulat. Oke, kayak gini ya. Nah, ini lehernya. Saya coba bikin dulu. Oke. Nah, terus saya extrude lagi lah ya. Terus scale. Intinya kita main extrude sama scale aja ya. Extrude, scale turun, extrude, scale. Nah, oke, mungkin kayak gini lah. Ini cepetnya ya, versi cepetnya. Supaya, nah, saya intinya ingin menjelaskan gimana proses penulangannya ya. Dan ini belum ada tangan, belum ada jari maksudnya. Belum ada kaki, kaki juga cuma sederhana. Dan bahkan belum ada muka. Nah, setiap mata, sudut-sudut ini tuh harus ada tulangnya nanti. Mata kan kita ada gerak tuh, mata terus mulut. Nah, itu juga nantinya kalau teman-teman menggunakan itu akan banyak hal yang perlu dikasih tulang. Oke, ini umpamanya jadilah teman-teman kasih tekstur, kasih baju, kasih warna buat kulitnya dan lain sebagainya. Oke, saya fokus untuk bikin armaturnya. Nah, sekarang masuk ke objek mode dulu ya, udah beres. Terus saya shift A, terus armatur. Nah, ini nggak kelihatan nih armaturnya nih. Sebenarnya kalau kalian geser, nah ada yang bentuk kayak gini nih, kayak tulang. Ada di tengah-tengah ini, karena kan ini 3D kursornya ada di tengah. Supaya armaturnya muncul, itu ada di sebelah sini, jadi ada object data properties, terus ada viewport kalau nggak salah. Terus di sini ada in front. Nah, jadi muncul nih si bone-nya. Jadi dia walaupun ada di tengah-tengah, tapi kita bisa ngelihat gitu loh. Ini fungsinya tadi in front. Jadi walaupun ada di tengah-tengah, kita bisa ngelihat si objeknya. Karena kan tulang itu kan ada di dalam tubuh kita ya. Jadi harus ada di tengah-tengah tubuh. Oke, ini tulang pertama. Saya masukin di paling bawah dulu. Oke, ini kayaknya nggak lurus. Nah, masuk ke edit mode. Oke, di sininya saya kasih dulu beberapa loop cut. Oke. Nah, masuk ke edit mode. Ini edit mode-nya tulang ya. Terus kita bikin tulangnya ke atas. Extrude ya, biasa ya. Oke, kayak gini. Terus leher. Tulang leher. Anggap aja ini tulang. Terus tulang kepala. Oke, nah jadi tuh di tengah-tengah tuh ya. Nah, terus untuk tangan itu kan kita harus ada kanan dan kiri ya. Ini ada triknya. Di sini ada yang namanya, ini di tools ada X axis mirror. Di checklist aja. Oke. Nah, kalau udah di checklist, nanti di sini klik di ujung sini, klik shift extrude. Nah, jadi kanan dan kirinya ada tuh. Oke. Nah, baru setelah itu kita tambahin lagi untuk tangannya. Terus extrude lagi. Nah, ini saya lihat dulu nih di sininya nih. Oke, sebelah sini dikit. Oke. Nah, untuk kaki juga sama ya. Jadi di shift extrude dulu. Kayak gini. Terus extrude ke bawah. Extrude lagi. Kurang bawah. Dikit. Oke. Nah, ini udah jadi nih tulangnya nih. Oke, belum deh. Ini karena ini misah ya. Jadi harus digabungin ini sama ini sama ini.
digabungin Command P atau Control P, keep offset. Oke. Nah, cara ngegerakin tulangnya itu ini masih di posisi tulang ya, teman-teman masuk ke pose mode. Jadi si warna seleksinya biru. Kalau tadi kan kuning. Nah, tinggal pilih tulangnya, terus rotate. Rotate itu R ya. Nah, tinggal no. Jadi kayak gini. Jadi si tulangnya bisa kita gerakin gitu. Nah, cuman kan si tulang sama objek karakternya itu belum nyambung. Nah, kita harus nyambungin. Oke, saya undo dulu. Oke, cara nyambunginnya kita masuk ke objek mode, seleksi tulangnya, seleksi objeknya, klik shift terus seleksi objeknya. Jadi dua yang diseleksi. Terus Ctrl P. Oh, kebalik deh. Select objeknya, baru shift tekan select tulangnya. Oke. Baru klik Ctrl P. Nah, di sini muncul pilihan nih. Pilihannya kita pilih yang with automatic wedge. Lihat hasilnya nanti. Nah, ini udah nih. Coba kita lihat, kita gerakin coba tulangnya ya. Kita masuk ke tulang, terus kita masuk ke pose mode. Ah, udah nyambung tuh. Jadi kita sudah bisa ngegerakin si karakternya. Oke, ini jadi kita bisa senam, olahraga, terus kakinya misalkan kita mau kayak gimana. Nah, ini kenapa tadi di setiap sudut itu saya kasih 3 frame ya? Nah, ada 3 kan, 1, 2, 3, itu tuh untuk siku. Jadi supaya sikunya itu rapih gitu loh. Nih, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita udah bisa gerakin nih si animasi. Kita udah bisa bikin animasinya dari karakter ini. Oke. Jadi untuk bikin animasinya kan pakai I kan. Jadi teman-teman masuk ke animation misalkan. Nah, di sini. Jadi teman-teman tinggal coba fokusin ke jalan misalkan ya. Saya mau klik satu. Ini dulu diseleksi semuanya terus I. Saya seleksinya lock rot, location sama rotation. Oke. Ups. Dari 0 aja. Nah, terus di 10 misalkan ya. Saya gerakin si kaki kanannya ke depan. Terus ininya ke sini. Jadi kayak berasa mau jalan gitu loh. Terus, oh ini tangannya belum ya. Ini tangannya gini dulu deh. Oke. Kayak gini nih ribetnya nih. Misalkan yang sebelah sini, kaki yang sebelah sini, kiri sini. Saya seleksi semua tulangnya, terus lock rod. Look at that. Nah, jadi jalan kan? Terus sampai beres. Misalkan saya coba di 20. Terus saya gerakin ininya jadi kebalik ya. Jadi ininya yang ke sini. Gimana sih di sini kan? Nah, gini ya.
Terus saya seleksi semuanya, saya I. Nah, kayak gitu. Lumayan kan? Lumayan loh ini. Terus yang ini saya seleksi, saya duplikat, Command D, Command C, Command V. Coba kita lihat tadi ini di mana ya? Di sini kan? Kakinya di sini. Saya coba tandain. Nah, ini kan kita ngopi animasi yang sebelumnya ya. Cuman kita seleksi, pindahin ke sini. Terus I, lock road. Oke deh. Nah, terus sampai selesai. Yang ini kita Command C, Command V. Coba ini tadi di mana terakhir? Set di sini kan? Oke. Nah, kayak gitu ya. Ini contoh penggunaan animasi untuk karakter. Ya. Saya coba 40. Nah, jadi kayak gini. Nah, lumayan kan? Maksudnya ada tangan, ada kaki, ada kepala. Belum nanti di kepala itu ada wajah dan seterusnya. Beda kalau teman-teman bikin karakter yang kayak larva tadi. Kayak larva tadi ya. Oke, misalkan saya contoh. Oke, ini contoh lah ya, udah selesai ya. Jadi silahkan teman-teman ngulang lagi videonya dan dicoba. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan saat praktikum sama asisten. Oke, saya hapus ini kembali ke awal. Jadi saya nggak usah di-save. Nah, beda kalau teman-teman gunain yang cepet nih, cara cepet. Misalkan bikin karakternya saya wireframe aja deh. Misalkan kayak gini nih. Terus saya pakai apa ya? Saya tambahin ini deh. Misalkan gitu ya. Terus saya pakai modifier subdivision surface. Oke, nah tuh. Jadi kayak gini kan. Udah tahu ini apa? Udah kan? Nah, misalkan cuman kita mau bikin ini karakternya tuh kayak gini. Terus kita pakai armatur. Terus kita tampilin dulu armaturnya karena nggak kelihatan. Pusatnya di sini aja tadi ya. Oke. Misalkan gini terus ke belakang, ke bawah, di extrude-nya. Tadi di mana sih tengah-tengahnya? Oke, benar. Terus kita seleksi objeknya, seleksi tulangnya, Ctrl P with automatic wedge. Kita masuk ke pose mode. Kita gerakin ininya. Nah, jadi teman-teman cuma ngegerakin 2 tulang aja untuk maju si objeknya. Kayak gitu. Ya kan? Nah, silakan teman-teman pilih sendiri karakternya mau seperti apa dan ceritanya sebaiknya jangan cerita sinetron dimasukin ke dalam animasi. Silakan teman-teman berkreasi sesimpel mungkin. Sering-sering nonton film animasi aja yang kayak larva tadi ya. Itu bisa lebih mudah. Kalau misalkan storyboardnya nggak diganti juga nggak apa-apa ya. Misalkan ceritanya yang ini cuman karakternya dirubah gitu. Itu nggak apa-apa. Itu boleh aja. Tetap. Jadi silahkan didiskusikan sama kelompok masing-masing. Dan nanti saat praktikum silahkan dicoba semuanya. Sampai harus bisa semuanya karena nanti akan ada tesnya.
untuk materi rigging ini. Untuk video kali ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan di Teams. Nanti akan atau dibantu nanti pas praktikum sama asisten. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.